Oke gas ini. Jadi saya gas untuk Anda kalau Anda misalkan dapat kompresor kemudian tidak ada PTC, apa yang Anda lakukan saya akan banding kali ini. Oke. Jadi tentu di gulungan ini ada rumus. Jadi ada yang namanya C, R, S ini diukur tester ini berbeda-beda. Misalkan C dengan R, C dengan S ini sudah berbeda lagi ukurannya, dan S dengan R ini sudah berbeda lagi. Oke, saya akan unggah untuk Anda ini supaya tidak puyeng. Kenapa saya tidak ngasih solusi? Kenapa saya tidak ngasih solusi? Justru yang nonton saya mikir sendiri. Konten saya ini kalau yang masuk ini justru jadi mikir sendiri, jadi tambah cerdas, jadi tambah tahu ini. Masa nonton video ganti DevRols langsung ganti jadi, nggak tahu cara kerjanya dari mana asalnya, ini percuma. Makanya saya unggah. Anda jangan heran kalau video saya ini sangat berbeda karena lebih dominan untuk mikir sendiri nih. Kalau sudah mikir sendiri ini, tentu saya kasih jalannya. Cara mikirnya bagaimana? Tentu ini akan timbul sebuah kecerdasan, ketelitian yang luar biasa tentunya. Jadi di dinamo, di kompresor ini ada yang namanya rumus CRS. Kalau bahasa saya ini C common, R running, dan S ini starting. Tentu saja C ini setrum yang langsung listrik, overload misalkan. R ini tentu gabung dengan kapasitor dan setrum sebelah atau PTC. Jadi C dan R ini dua setrum, tapi ini berbeda. Satu ini ada hubungannya dengan PTC atau kapasitor. Satu ini tidak ada hubungannya, tapi setrum langsung sebelah dari colokan. Tentu ini sudah saya lupa, ini belum pernah unggah atau sudah pernah unggah. Kalau misalkan Anda beli kompresor yang tidak tahu rimbanya ini, tidak ada PTC-nya, tidak ada kapasitor, Anda pegang kuncinya, ini sudah pasti ketemu. Jadi Anda bisa ukur dengan tester, kemudian ini ohm, menunjukkan ohm. Jadi di gulungan ini kawatnya dua macam. Kemudian yang saya tahu nih kompresor gulungan. Kemudian antara C, R, RS ini panjangnya tentu berbeda, maka timbullah ukuran ini berbeda. Tentu untuk kunci, kalau menemukan kompresor yang tidak tahu rimbanya, tidak tahu ada PTC-nya, saya akan unggah dan saya akan kasih tahu kepada Anda. Kalau di kompresor ini hampir semua rata-rata yang di luar ini yang berbeda, ini yang di atas ini R, ya. R ini, C, common, yang masuk overload. C, saya ulang ini C, hampir berbeda sudut, ya. Ini C, baik ini di atas ataupun di bawah. Ini C, jadi setrum yang langsung. Kemudian, kalau saya gambarin R-nya di kanan, tentu ini setrum yang kedua. Kemudian ada PTC. Setrum masuk PTC, pin PTC, kemudian ini overload. Kalau kapasitor berarti ini kapasitor sendirian, ini campur setrum dan kapasitor, dan ini overload. Apakah ada ukurannya masing-masing? Saya akan uji banding. Walaupun ini selisihnya tidak banyak, misalkan ada yang 19, ada yang di ukuran 17, ini tidak masalah karena ini adalah sebuah toleransi. Setiap gulungan itu pasti
tidak sama persis, makanya ini untuk patokan. Saya akan terangin dan saya akan jabarin supaya Anda tahu. Karena ini ada yang baru bertanya, makanya saya unggah. Kalau C setrum langsung dengan R setrum langsung kedua yang ada PTC, kalau diukur tester ini 3 ohm. 3 ohm. C dengan R ini gulungan ini kalau diukur ini 3 ohm. Oke, patokannya C ini, tester sebelah ini di C. Kemudian C dengan S ini 17,5 ohm. Kenapa terjadi seperti ini berbeda? Tentu ini di kawat juga sudah berbeda. S ini kawatnya kecil. C dengan S ini 17,5 ohm. Tetapi misalkan Anda dapat C ini ke S 19 ohm, ini tidak masalah karena setiap perusahaan atau tukang gulung bisa dilebihin atau dikurangin kawatnya. Ini hal yang biasa, ini nggak pompa, nggak apa saja seperti itu. Kemudian R dengan S ini 21 ohm. Saya ulang ini. C dengan R ini 3 ohm. C dengan R Anda ukur tester 3 ohm. C dengan S Anda ukur 17,5. Kemudian R dengan S ini 21 ohm. Kalau selisih sedikit pun atau kurang atau lebih ini tidak jadi persoalan karena ini sudah Anda bisa menemukan rumusnya adalah C misalkan ini, S ini sudah kebaca. Saya akan tes untuk Anda ini. Saya menggunakan pena atau tulisan karena ini tester saya tidak tepat karena bukan tukang TV. Jadi saya ini error di ohm. Jadi saya kasih tahu caranya ini. Sebentar, ini kurang tinggi. Oke guys, jadi kalau di kompresor ini ada dua macam. C ini yang overload ini bisa di atas, bisa di bawah. Jadi kalau yang di bawah tetap saja ini yang namanya C, common. Oke. Saya akan ukur misalkan, saya kasih contoh ini. C dengan R misalkan. Di sini C dengan R ini 3 ohm, berarti ini C dan R, R-nya di kanan. Kalau misalkan penasaran lagi, C dengan S ini 17,5 ohm di tester, berarti ini S-nya. Kemudian S dengan R ini 21 ohm. Ya. Jadi sudah bisa dibaca patokannya. C misalkan titiknya patokannya C. Anda ukur dengan S dengan R, ini sudah berbeda nilai. Makanya ini sudah pasti ketahuan. Walaupun selisih berapapun, ini tidak jadi persoalan karena setiap tukang gulung atau perusahaan ini tentu berbeda-beda.
Saya tidak ngasih solusi kepada Anda para pemula. Justru saya berbalik ini. Suruh mikir sendiri nih. Kalau sudah seperti ini, pasti Anda akan cerdas ini. Saya olah dari dasarnya, kemudian pasti Anda bisa menemukan solusinya. Oke? Dimanapun berada, yang jauh di sana, semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Tidak lupa siang Jack Volta.